Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah kekalahan kultus iblis di dalam gerbang, ada seorang pria menggunakan topeng merah yang sedang menatap sebuah kristal. Ia pun bergumam, jadi pada akhirnya ia kalah. Ya, dia adalah kardinal, seseorang yang memimpin cabang dari kultus iblis. Walaupun rencananya gagal, akan tetapi mereka masih berhasil melakukan pemanggilan. Setidaknya itulah tujuan awal mereka, yaitu memanggil iblis. Lalu karena pemanggilan berhasil, otomatis mereka akan kembali mendapat dukungan dari kultus iblis pusat. Tapi ada hal yang membuatnya merasa heran. Kenapa iblis tersebut tiba-tiba berperilaku aneh? Padahal awalnya iblis tersebut terlihat sangat percaya diri dan menakutkan. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian ia malah berperilaku aneh dan bahkan akhirnya dikalahkan dengan mudah. Kardinal pun mulai berpikir, lalu ia pun membuat sebuah asumsi. Apakah itu karena kehadiran Yongju? Memang dibandingkan player lainnya, Yongju adalah player terkuat saat itu. Tapi ia beberapa kali telah bertemu dengan Yongju dan tidak mungkin kehadirannya saja bisa membuat iblis ketakutan. Kardinal pun kembali berpikir, apakah itu karena pemuda yang membunuh iblis tersebut menggunakan sabit? Yang dimaksud di sini adalah Kang Wu. Ia memang telah mendengar rumor terkait dengan player newbie yang sangat berbakat. Akan tetapi baru 1 bulan setelah Kang Wu menjadi player. Dan newbie adalah newbie. Tidak mungkin kehadirannya saja membuat iblis itu ketakutan. Sungguh sangat disayangkan. Awalnya setidaknya ia berharap jika guild Hwarang akan sedikit hancur akibat insiden tersebut. Ternyata malah tidak membuahkan hasil apapun. Hingga pada akhirnya kardinal pun tidak bisa menemukan clue terkait apa yang telah menimpa iblis yang mereka panggil. Beberapa saat kemudian seorang kultus iblis pun berkata, "Kardinal, aku baru saja mendapatkan informasi bahwa player tingkat dunia mulai bergerak." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat kardinal sedikit kesal. Akan tetapi setelahnya ia mulai menenangkan dirinya. Rencana mereka harus tetap berjalan. Dan ia pun memerintahkan kepada bawahannya, bersiap, kita akan melanjutkan ke rencana selanjutnya, yaitu melakukan ritual di mana El Cuaro, bos tingkat es, berada. Nah, El Cuaro ini berada di dalam dungeon di mana saat itu Kang Wu memanggil Echidna. Berpindah ke lain sisi, akhirnya Kang Wu pun tiba di kediaman Hansol bersama dengan Echidna. Ia menungganginya tepat setelah insiden di dalam dungeon tersebut. Dan sesampainya di sana ia pun melihat Hansol sedang membopong atau membawa Kim Si-hon menuju ke rumah sakit dengan anggota partinya. Kang Wu pun membiarkan hal tersebut hingga keesokan harinya. Akhirnya Kang Wu pun mengunjungi rumah sakit di mana Kim Si-hon berada. Ia pun mulai menceritakan segala hal terkait ia disponsori oleh Guild Red Rose, lalu munculnya kultus iblis, adanya persembahan player untuk memanggil iblis, dan beberapa hal lainnya. Mendengar hal tersebut, Kim Si-hon yang masih berbaring pun berkata kepada Kang Wu, "Hyung, jadi kau telah mengawasiku selama ini?" Dan Kang Wu pun membenarkannya. Tapi ia tidak mengatakan jika Kim Si-hon dijadikan umpan olehnya. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya mendengar rumor terkait dengan atribut kelas SS yang dimiliki oleh Kim Si-hon. Lalu karena Kang Wu mengetahui jika kultus iblis membutuhkan player tingkat tinggi atau player atribut tingkat tinggi, ia pun mulai mengikuti Kim Si-hon. Tentu saja apa yang dikatakan Kang Wu tidak semuanya salah. Di lain sisi, Hansol sedikit kesal karena Kang Wu tidak menceritakan hal tersebut kepadanya.
Tentu saja itu membuat Hansol sangat khawatir. Mendengar perkataan tersebut, Kang Wu pun berjanji akan menceritakan jika ada sesuatu hal yang berbahaya di masa depan nanti. Lalu, Kang Teso pun bertanya, Hyung, apakah itu benar mereka mengorbankan player untuk memanggil iblis? Dan Kang Wu pun menjawab, ya tentu saja. Bukankah kau hampir saja menjadi korbannya? Mendengar hal tersebut membuat Kang Teso semakin kesal. Jika saja tidak diselamatkan oleh Kang Wu, mungkin ia telah menjadi persembahan untuk kultus iblis. Sebelum meninggalkan semua orang, Kang Wu pun memberikan mereka masing-masing sebuah kristal. Kang Wu pun menjelaskan, simpan ini. Jika terjadi sesuatu di dalam gerbang, kau bisa menggunakannya untuk menghubungiku. Itu adalah sebuah kristal yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi di dalam gerbang. Setelahnya, Kim Si-hyun pun bertanya, Hyung, jadi bagaimana nasib dari ayah dan juga kakak tirinya? Lalu Kang Wu pun menjelaskan, tenang saja, mereka akan mendekam di penjara selama sisa hidupnya. Dan kau tidak perlu khawatir, mereka bahkan tidak akan bisa menggunakan uang untuk keluar dari penjara. Walaupun buktinya kurang, aku akan mengarang bukti agar mereka tetap di dalam penjara. Dan aku juga telah mendengar tentang kondisimu. Nampaknya kau telah dipaksa untuk membuat pinjaman besar. Jadi aku telah mengajukan kompensasi. Dan untuk ibumu, ia akan mendapatkan perawatan yang layak di masa depan. Mendengar hal tersebut, Kim Si-hyun pun menangis. Ia berterima kasih kepada Kang Wu karena ia terlihat sangat baik hati dan juga berjasa baginya. Tidak hanya Kim Si-hyun, Kang Teso bahkan juga ikut berterima kasih kepada Kang Wu. Dan saat itulah Kang Wu merasa dirinya seperti seorang sampah. Itu semua karena walaupun Kang Wu menolong mereka, tapi ada niatan di balik itu semua. Sebagai rasa terima kasih Kim Si-hyun kepada Kang Wu, ia pun menceritakan beberapa rahasia miliknya, yaitu ternyata ia memiliki atribut peringkat SSS. Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun pura-pura terkejut. Tentu saja itu semua karena sebelumnya Kang Wu telah mengetahuinya. Lalu Kim Si-hyun juga berkata ia merupakan penerus dari dewa bela diri. Dan tidak hanya itu, ia bahkan diyakini untuk menjaga sistem Gaia. Karena saat ini sistem tersebut sedang melemah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kang Wu terkejut. Bahkan Yongju tidak mengetahui sistem Gaia. Tapi siapa yang menyangka jika kata-kata sistem Gaia keluar dari mulut Kim Si-hyun. Lalu karena penasaran, Kang Wu pun bertanya kapan Kim Si-hyun mendapatkan kebangkitannya. Dan ia pun menjawab tanggal 23 Mei. Mendengar hal tersebut, Hansol pun menanggapinya, 23 Mei, bukankah itu hari pertamaku bertemu denganmu Tuan Kang Wu? Dan dengan itu pula beberapa puzzle pun akhirnya tersusun. Kang Wu tiba di bumi. Kehadirannya membuat sistem Gaia rusak. Dan karena sistem Gaia rusak, dipilihlah seorang wali untuk melindungi sistem tersebut. Dan Kim Si-hyun lah yang terpilih. Tapi walaupun mendapatkan peringkat SSS, Kim Si-hyun belum bisa menguasai atribut tersebut sepenuhnya. Setidaknya untuk saat ini level atributnya hanya setara dengan peringkat S. Walau begitu, itu juga merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan. Dan setelah mendengar beberapa penjelasan, Kang Wu pun menyuruh Kim Si-hyun untuk beristirahat dan ia pun meninggalkan semua orang. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.